sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian. Oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku etika SBY tersebut atas. Bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran material. Kendati demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangka. Dengan demikian, maka dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, kesemuanya ketiga pada ketentuan dan tata cara serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran material. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan atau penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit dibandingkan dengan cara lain. Mengingat dalam perkara ini adalah perkara korupsi yang ditangani oleh termohon. Oleh karenanya, bukti permulaan cukup harus didasarkan pada dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KPK yang pada pokoknya secara tegas dan jelas mengatur bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan beyond sebelumnya. Namun dalam hal ini, termohon seolah tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu, yang mana hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh termohon adalah merupakan wujud kezaliman terhadap termohon. 16. Bahwa dalam kenyataannya menetapkan status tersangka terhadap pemohon oleh termohon sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri pemohon baik di tingkat penyelidikan maupun di tingkat penyidikan. Padahal dilihat dari pasal yang disangkakan kepada pemohon, yaitu kasus pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor, cuma pasal 55 ayat 1 sampai KUHP adalah pasal-pasal yang tergolong sebagai tindakan berhaswa dan gratifikasi. Adalah hal yang sangat tidak patut dan di luar kewajaran apabila terhadap diri pemohon tidak pernah dimintai klarifikasi atau keterangan sama sekali atas indikasi atau sangkaan menerima suap atau indikasi. Menurut keterangan pemohon dalam pemberitaan di media massa, hal itu terkait aliran dana atau transaksi mencurigakan dalam rekening pemohon dan dalam periode tahun 2004-2006 saat termohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karya Dewan Sekolah, baik selama pendidikan dan pendidikan. Bahwa termohon membiarkan dirinya mengambil keputusan menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa pernah mengkonfirmasi kepada pemohon aliran dana maupun transaksi mencurigakan dalam rekening. Jika hal ini agak patut,
maka tentunya hal tersebut dapat membawa akibat yang sangat menyenangkan yang hari, yakni bisa saja setiap orang yang kasus pegawai negeri atau pejabat negara yang tidak disukai akan ditetapkan menjadi tersangka hanya dengan melihat adanya aliran dana transfer uang miliknya tanpa perlu dimintai keterangan dari yang bersangkutan. Padahal bisa jadi aliran dana itu berasal dari sebuah peristiwa atau transaksi yang wajar, misalnya hasil jual beli tanah atau titipan atau kesalahan transfer dari yang di samping itu, dari beberapa berita di media diperoleh informasi bahwa termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang berupa laporan hasil analisis atau LHK dari BPKP. Jika benar ada LHK tersebut, maka dari mana dan dengan cara bagaimana LHK tersebut dapat diperoleh? Menurut peraturan undang-undang nomor 15 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk meminta atau menerima LHK dari PPKTK pada waktu itu ada penyidik Polri dan beberapa kejaksaan. Terkait dengan sangkaan atas tindak pidana yang saat ini dipersangkakan kepada pemohon, pada dasarnya telah dilakukan penyelidikan oleh Polri pada tahun 2010 berdasarkan LHK yang diberikan oleh PPKTK pada Polri. Namun dari hasil penyelidikan tersebut tidak ditemukannya adanya unsur tindak pidana pencucian uang dan atau korupsi, sehingga kasus tersebut tidak diteruskan dalam penyelidikan. Apabila LHK yang digunakan sebagai dasar bagi pemohon menetapkan pemohon sebagai tersangka tersebut berasal dari PPKTK dan merupakan LHK yang sama dengan yang diterima oleh Polri dari PPKTK pada tahun 2009, maka persoalannya adalah bagaimana LHK yang telah dilakukan penyelidikan oleh Polri dapat kembali termohon tanpa ada proses penjarahan dari Polri dan tanpa menempuh proses koordinasi supervisi atau pengambil alihan bagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang KPK. Terlebih lagi dalam kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, nomor K049 garing A garing C.A garing 03 garing 2012 nomor B garing 23 garing 03 garing 2012 nomor SRI 39 garing 01 garing 03 garing 2012 tanggal 29 Maret 2012, yaitu pasal 8 ayat 1 ditentukan bahwa dalam hal para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama untuk menghindari duplikasi penyelidikan, maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak. Dengan demikian jelaslah bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh pemohon terkait dengan LHK yang dikeluarkan oleh KPK tersebut adalah melanggar hukum, dan oleh karenanya ketentuan pemohon sebagai tersangka dalam penyelidikan yang merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan yang melanggar hukum tersebut adalah tidak sah. Setelah penetapan pemohon sebagai tersangka secara semena-mena dan melanggar hukum tersebut, ternyata pemohon baru kemudian memanggil saksi-saksi untuk meminta keterangan terkait dengan LHK dari PPKTK. Tindakan pemohon yang baru melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi setelah proses penetapan pemohon sebagai tersangka membuktikan bahwa penetapan tersangka